اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسلنا بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Semuanya ولا ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala aidan fil hadits an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni ila akhirih al-hadith. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tuaku yang sempat hadir, tokoh agama, para ustadz mubalik, alim, ulama, begitu juga tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama jabatannya, ibu-ibu majelis taklim, kemudian lebih khusus sahibul bait, sahibul hajat, dan seluruh jamaah yang sempat hadir. Tapi sebelumnya saya mohon izin berdiri di hadapan tak semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pulang kita di tempat ini masing-masing dapat rezeki 2 miliar. Amin. Cepanan amin kata Allah. Padahal itu rezeki tidak mesti uang, sehat juga rezeki. Ada orang banyak uangnya kelihatan, perabot rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi ketika mau makan sesuatu selalu mengatakan tidak boleh kata dokterku, tidak boleh kata dokterku. Berarti apa? Allah sudah mulai menarik sedikit demi sedikit nikmat sehat yang ada padanya. Kita pun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan, berikan umur yang panjang berbarokah. Yuk kita sama-sama doa dan aminkan. Ikut kita. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, la ilaha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Yang sehat Allah makin sehatkan, yang sakit Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kita pun cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita, kita pun tadi mendengarkan lantunan salawat dari ibu-ibu majelis taklim. Oh, BIM. Pasar. Mudah-mudahan barokah daripada salawat itu mengantar untuk calon mempelai Andi Setiawan, Randi Setiawan, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebentar katanya berangkat nih. Besok nikahnya jam berapa? Jam 10. Mudah-mudahan Allah lancarkan ijab kabulnya. Amin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, kedatangan kita ke sini adalah memberi doa restu kepada anak kemanakan kita, saudara kita Randi Setiawan yang besok akan melangsungkan pernikahan dengan niat. Jadi yang datang ke sini pada malam hari ini pasti semua bahagia. Senang tidak Ibu?
Ia tidak senang hatinya berarti ada penyakit hati. Kenapa? Karena tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kedatangan kita memberi doa restu merupakan bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, berapa mobil yang hantar ke besok? Sebentar. Oh, bagus kalau banyak-banyak. Nah, ketika Uqail bin Abi Thalib menikah, ini sebelum masuk di situ, sebentar saudara Randi, kalau bisa kini, insya Allah mudahkan, bangun ki sebentar tengah malam munajat di hadapan Allah. Kalau perlu sholat hajat ki, minta petunjuk sama Allah supaya Allah mudahkan perjalanan Allah, tidak ada rintangan. Kemudian besok kasih duduk ki orang tua tak, kalau sebentar ini sebelum berangkat ki kasih duduk orang tua tak, minta ki ridho dan restunya. Karena kalau ridho mi orang tua ya insya Allah segala macam bala akan Allah jauhkan daripada kita. Pokoknya mau menangis memang masih sebentar. Kan biasa ada yang memang masa di mana kita sungkeman kalau sudah makin menikah. Tapi itu terkadang iktimami. Kenapa? Karena ada di kamera. Sebentar ini tidak ada kamera, kita boleh minta maaf kepada ayahanda, ibuta, karena kalau diridhoi misalnya keduanya, insya Allah barokah dalam kehidupan. Uqail bin Abi Thalib menikah, maka pada saat itu seluruh undangan yang hadir mengucapkan birrafai wal banin. Kebiasaan kita Bapak Ibu kalau mengantar ki manakan tak cucuta, pada saat ijab kabul pengantingan kuterima nikahnya fulana binti fulan, pada saat itu kita serentak mengatakan sah. Biar di luar itu yang dari yang mengantar kabilah sah, padahal penentu sahnya pernikahan adalah kedua saksi. Ada bahkan berteriak ore tawai sah tawai itu sah. Biar berteriak bilang sah, kalau Nabi bilang itu saksian ulangi, mesti diulang. Yang harus kita lakukan adalah doakan. Inilah Uqail bin Abi Thalib ketika menikah, maka semua mendoakan birrafai wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Tapi pada saat itu Uqail risau dengan ucapan ini, lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu dihafal ibu? Hafal ibu? Dan bukan cuma hari ini anak kemana kata menikah masih banyak. Ya, saya dulu nih. Barakallah, bapak ibu kan dulu bapak apa kan? Barakallahu lakuma. Semangat saya gitu. Satu kali nih. Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma. Wajma'a bainakuma fi khair. Siapa nih? Satu kali. Ya. Biasa gini dengar lagunya Mahir Zain ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pulang sebentar, putar kini supaya dihafal kini. Apa rasanya lagu-lagu? Entah. Kalian sebentar. Pero itu sekarang ibu biar masak live di. Hai guys, kita lagi masak. Ini bagus doa dihafal tuh nih. Nah buka Indomie-nya, ambil Indomie kasih turun di HP-nya. Kasih turun. La ilaha illallah. Nah ini. Nah satu kali ibu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. 1, 2, 3. Ya, wa
Anu di ku dengar kuma-kuma di. Kuma. Allah Akbar itu. Jangan dulu ketawa bapak-bapak, siapa tahu kita lebih mengecewakan. Coba sana kita ibu gak dengar ke bapak-bapak. Biar mami itu jauh. Satu, dua, tiga. Barakallah. Diam ibu. Bapak-bapak katanya disuruh diam ki. Nah, bapak-bapak. Fi khair. Satu, dua, tiga. Ini ibu itu kesemangat. Sebentar baru dihafal di rumah tak. Apanya yang kalau dihafal di sini? Kenapa kita mintakan? Ini artinya mudah-mudahan berkah pernikahan paling. Jadi kalau naik sudah menikah ini anak kemanakan tak. Kalau salaman sama pengantingan, mudah-mudahan berkah pernikahan tak anak. Tidak perlu kita doakan langgeng di dunia akhirat, karena ada yang setia sampai akhirat, suami istri setia sampai akhirat, tapi dua-duanya masuk neraka. Siapa? Abu Lahab dengan istri. Mudah-mudahan berkah pernikahan masuk semua itu sakinah, mawaddah, warahmah. Dapat turunan yang soleh. Insya Allah. Jadi itu insya Allah dihafal. Kalau nanti calon pengantin jangan itu hafal kita, karena kita yang doakan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan dari bagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri itu manusia, ada laki-laki, ada bukan laki-laki dengan laki-laki. LGBT. Bahkan di Eropa ada namanya pernikahan unik. Ada yang menikah dengan anjingnya, ada menikah dengan kucingnya, ada menikah dengan kursinya. Ada yang menikah sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Kita haram. Yang boleh kita nikahi adalah lawan jenis, yaitu ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian apa? Jadi perlu Anda tahu saudara Randy Tabi. Siapa nama calon tak? Siapa nama calon tak? Siapa bu tadi? Nabi dari sumpah karena dari hati. Siapa namanya calon tak? Aku bilang memang dari dalam mentoi berapi-api. Jadi nanti Siti Mardewi itu tabi, itu adalah bagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ini juga jadi pelajaran buat bapak-bapak yang sudah menikah, ibu-ibu tabi. Pasangan kita itu adalah bagian tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan saya yang mengatakan, Al-Quran wa min ayatihi ayat. Ayat yang biasa kita baca apa? Ayat kursi. Ayat apa lagi? Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Tapi ada ayat-ayat Allah yang terkadang kita tidak sadari. Itulah pasangan-pasangan kita. Jika seorang suami mengatakan istrinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, istri pun mengatakan suaminya tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidak ada KDRT, tidak ada yang saling menghina, tidak ada yang memukul. Kenapa? Karena pada saat dia mau menghina pasangannya, yang dia lihat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat, apa fungsinya ayat? Litaskunu, memberikan ketenangan. Tadi dibacakan ayat Al-Quran, tenangnya tuh batin tadi, tenang mendengarkan. Selama ini saudara Randy kalau mencari ketenangan mungkin ke Malinoy, atau mungkin ke Pantai Losari, atau keluar kota. Tapi kalau pulang masih ada yang belum tenang itu batinnya, maka Allah jadikan, siapa tadi namanya? Siti Mardewi sebagai apa? Ketenangan. Makanya selalu saya pesan kepada anak-anak muda, kalau mau kita tenang menikah ki. Bagi yang sudah menikah tapi belum juga tenang, bersyukur ki. Jadi menikah lagi. Ini belum kebahagiaan itu yang sambung-sambung. Bukan tahu apa yang sambung-sambung itu. Allahu Akbar. Jadi memberikan. Kemudian apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan cinta. Ya, cinta ini yang sulit dipertahankan. Saya berani katakan bohong seorang Randy
mengatakan kepada Siti Mardewi, kunikahi gede, siapa kepanggilan singkatnya? Dan itu mas aja dulu, setengah mati sekali sebutkan. Bohong seorang Randi mengatakan kepada Dewi, kucintai gede, kunikahi apa adanya, bohong. Pasti ada yang menarik sama si Dewi. Makanya mawaddah itu lebih kepada apa penampilannya. Maka Islam tidak mengajarkan pacaran, yang ada saling mengenal, ta'aruf, kenali kebiasaannya. Jadi yang boleh seorang laki-laki ketika ta'aruf, boleh tidak saya lihat wajah, tak boleh karena wajah bukan aurat, telapak tangan juga bukan aurat. Dulu sama Nabi boleh dilihat wajahnya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya kalau kasar berarti budak, kalau halus berarti orang merdeka. Itu sama Nabi. Jadi boleh calon laki-laki mengatakan, "Dek, kirimkan dulu foto tanah, tapi wajah saja, tapi tanpa editan." Kita mau biasa di Facebook imut-imut, sekalinya ketemui di Facebook ada putih namamu, sekalinya ketemui, oh dia. Makanya yang tampil yang biasa saja. Allah, cantik itu relatif, tergantung yang dilihat ki. Seorang laki-laki penampilan cantik istrinya, orang lain mengatakan tidak ada urusanmu. Yang penting saya bilang cantik istriku. Begitu sebenarnya. Bapak ibu jemaah yang saya hormati, yang saya muliakan. Jadi mawaddah ini sulit maka pertahankan kemana-mana. Awal-awal pernikahan berpegangan tangan nih kalau jalan-jalan. Berpegangan tangan suami istri, maka di sela-sela jari berguguran dosa-dosa. Makanya saya kalau jalan-jalan sama sama istriku selalu ku pegang tangannya. Apalagi kalau di mall, di toko sepatu, toko tas, ku pegang. Bawa sini ke saya. Seperti Nana lihat sih. Daripada tahu ada umur 70-60 tahun bergelangan tangan yang masuk mall. Ada anak muda lagi dia umur romantis itu. Apa resep nih? PDKT deh. Pak, apa resepnya bisa romantis? Romantis apa? Ini nenek kalau boleh pasang sambaran ambil. Oh, tidak romantis nih. Apa romantis? Kalau boleh pas kagak jatuh. Kagodom. La ilaha illallah. Adi, ini mesti awal-awal pernikahan kalau masuk di rumah makan bagus suap-suap ki. Ini enak, coba bagi dulu. Berkah memberi suapan kepada istri itu pahalanya besar. Semakin besar di sendok semakin banyak pahalanya. Ambil ke sendok baru ambil di tangan. Makanya ini tangan berkah, tidak semua bisa pakai. Kita tonjik suami kita, kemudian orang tua atau anak. Iya. Kalau sendok di rumah makan, semua orang biar pernah dipakai. Ini tangan berkah. Siapa yang pakai? Istri, suami, anak, orang tua, istrinya orang. Salah. Bahaya. Maka cinta ini ibaratnya kalau kau nikahi perempuan karena cantiknya, hilang cantiknya, hilang cintamu. Kau nikahi perempuan karena turunannya bermasalah, turunannya hilang cintamu. Kau nikahi perempuan karena hartanya bermasalah, hartanya hilang cintamu. Tapi ketika engkau nikahi perempuan karena agamanya, semuanya kelihatan indah. Maka ibu perempuan itu ibarat bunga, mekar, wangi, kuning dan layu. Satu bunga yang tidak bisa layu, saudara Randi, bunga plastik. Bunga plastik. Makanya banyak perempuan tidak mau kelihatan layu di hadapan suaminya, maka suntikan di plastik di dagunya, pipinya plastik, jidatnya plastik. Jalan-jalan di sini ada orang bakar sampah meleleh. Ya Allah, ini penting. Awal-awal pernikahan kalau mau kemana-mana pakaiannya sama, merah-merah. Ada lalu tulisannya I love you, Papa, Mama. Kenapa sama pegang tak takut kan hilang Ustaz? Oh, kan kalau hilang ini tahu ki ada tulisannya tertulis Mama. Allahu Akbar ya karim. Itu mawaddah. Kemudian warahmah itu kapan berlaku? Pada saat kita menerima nikahnya fulan binti fulan, maka pada saat itu harus bergetar. Seorang laki-laki mengatakan kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Adikku Dewi Tabi, segala kekuranganmu saya tutupi. Saya adalah pakaianmu dan perempuan adalah pakaian bagi laki-laki.
Jangan pernah kau ceritakan keburukan pasanganmu. Seorang laki-laki jangan ceritakan kepada yang siapapun. Bahkan maaf, kenyamanan yang kita rasakan di tempat tidur pun tidak boleh kita curhatkan sama teman atau sahabat. Apalagi yang buruk-buruk. Ini sedikit-sedikit ibu-ibu curhat di sosial media. Marah-marah lagi suamiku. Kenapa? Tidak boleh, karena itu aib. Artinya jadilah pakaian. Kenapa kita pakai pakaian seperti ini? Supaya menutupi kekurangan suami. Ini Allah Akbar yang karim. Kemudian kalau sudah nanti menikah saudara Randi, banyak yang berbeda. Apa yang pertama berbeda? Orang tua. Yang tadinya orang tua ada dua, nanti nanti empat. Karena orang tuanya suami, orang tuanya istri, orang tuanya istri, orang tuanya suami. Maka salah seorang istri ketika ditanya sama mertuanya, "Wih, siapa itu yang datang?" "Mamanya suamiku." Salah. Dia harus menjawab, "Mamaku." Bawa 3 jam panjang. Sudah, apalagi genap 4 orang tua. Kemudian apalagi yang berbeda ketika sudah menikah, panggilan kita. Maka sudah menikah nanti rundingkan, ku panggil apa ini? Nabi begitu santun memanggil istrinya. Apa panggilannya Nabi kepada istrinya? Ya Humairah. Karena istrinya Nabi merah-merah pipinya. Kalau merah-merah juga pipinya, istri kita panggil kami Humairah. Tak apa-apa aja. Ustaz, istriku saya hitam manis, jadi apa panggilannya? Ya Hajratul Aswad. Kalau hitam manis. Kalau bola-bola lagi matanya, ya Ainun Sifat. Wahai matanya indah. Salah itu saya Ustaz. Apa dipanggil ke istrimu? Oh, bola mata. Untungnya kita Bugis Makassar ada anti, ada puang, ada peta. Kalau Makassar ada padenganna, ada yang kanan, yang kiri, den rawa, den rate, den bela, den bani, den bau, den boto. Ada itu. Tidak ada di boto. Kalau tidak ada padengan, tak panggil dengan kasih sayang. Ya say, honey, bebek. Yang bilang istrinya suaminya mami, buru-burunya keluar suaminya iya pipa, papi. Allah. Masa nakali anak-anak ABG sekarang panggilannya papa bunda. Menelpongi, Umi di mana kita suami istri, ternyata masih seragam SMP. La haula wala quwwata illa billah. Paham? Kalaupun tidak ada panggilan tak begitu, panggil dengan nama anak tak. Kalau ada anak tak, oh bapak Narinso. Iya mama namal to. Contoh gini, kalau anak-anak Narinso, itu lagi anaknya menjadi anak pertama karena dipanggil dengan nama bapak nama ibu tak. Nabi punya anak pertama namanya Qasim, maka Nabi pun terkadang dipanggil siapa? Ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Maka anak kedua menjadi iri, saya tidak ada bapakku, tidak ada mama. Karena selalu anak pertama, makanya anak pertama tungki. Nah, mana bapaknya Barumbung? Karena pertamanya namanya Barumbung. Ganti namanya, jangkit dan diganti namanya Nakta. Allah. Nah, kemudian apalagi yang berbeda ketika sudah menikah? Istri itu adalah bagian seperdua keimanan. Biar laki-laki rajin ibadah, bolak-balik ke tanah suci, tapi belum menikah, belum seperdua keimanan. Karena seperdua keimanan, kalau keluar istri tak pesangki, sayang jadi terlalu lama di luar. Karena kalau terlalu lama di luar, separuh imanku hilang. Bukan separuh nafas. Kalau separuh nafas berarti asma, pulang ke mati. Separuh nafasnya, separuh imanku karena separuh iman saling mengingatkan. Kalau kita duluan bangun sholat subuh, maka bangunkan juga istri tak untuk bangun subuh. Bagaimana caranya? Berwudu, kemudian percikkan bekas wudu tak di wajahnya. Wake up my honey. Itu kalau pengantin baru. Kalau lama nih, ngomong gue, yang tahu halus gitu. Kemudian apalagi yang berbeda ketika sudah menikah? Yang berbeda, perlu Anda tahu, istri itu bukan hak milik tapi hak akad. Jangan sampai kita mengatakan hak milik. Bapak-bapak, istri itu bukan hak milik. Kalau hak milik seperti HP, mau digadaikan nih, mau dijual nih, mau apa, urusan tak milik tak. Tapi istri itu hak akad. Janji tak di hadapan Allah itu diijab kabul, kemudian sidang taklid dibacakan di depan banyak orang. Itu janji. Apa haknya perempuan? Berikan 5 haknya: makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, insya Allah istri tak nanti itu 3 kali sehari makannya, di luar cemilan.
Lebih banyak cemilan Ustaz. Lewat di Batagor ke singgah. Pas itu singgah Tommy. Belum yang online. Banyak makannya. Yang penting masih mau turun. Ibu. Yang pokoknya sekali senang istri itu pahalanya besar. Jangan pelit sama istri. Ada terkadang suami pelit sama istrinya, tapi istrinya orang atraktif terus. Ini salah traktir kan? Jadi makan. Kemudian apa? Pakaian. Bentuk pakaiannya istri adalah bentuk keimanannya suami. Maka apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dayus, bukan dayus, dayus. Siapa itu dayus? Seorang suami yang tidak bisa melihat istrinya terbuka auratnya. Kalau terbiasa itu baru sedikit naik betisnya istri tak. Itu namanya sensitif. Ada bilang, seksi nak kau istri no? Memang saya istri seksi betul. Itu namanya dayus. Dayus. Bagus kalau pakai jilbab apa menutup aurat, memang menutup aurat itu perintah Allah, bukan adat istiadat Arab Saudi, bukan, tapi perintah Allah. Kalau istri malam mata namanya kelihatan bercadar. Mata mah, ku bilang mantung sayang engkau di luar ke Arab-Araban tapi dalam kamar ke barat-baratan. Yang dibalik di luar ke barat-baratan, dalam kamar ke Arab-Araban. Pakai kaos kaki nih, pakai legging, duster, kemudian lehernya apa? Balsam, kayu putih kepalanya, kakinya putus-putus. Bagaimana bisa betah suami? Karena suami tak ini apotek atau kamar kan? Ini Allah. Bentuk pakaiannya istri adalah keimanan suami. Yang ketiga adalah apa? Tempat tinggal. Segera berikan tempat tinggal yang layak kepada istrimu. Tidak mesti perabotnya mewah, rumahnya bertingkat, tapi lebih kepada kenyamanan dalam rumah. Banyak orang istrinya, rumahnya mewah, tapi tidak betah istri dalam rumah. Tidak betah kenapa? Karena tidak ada rasa nyaman. Nabi sederhana rumahnya, tapi apa kata Nabi? Baiti dan di rumahku, surgaku. Kemudian apalagi perhatian, sesibuk apapun kita bekerja, kalau pulang tinggalkan HP, tak ngobrol dengan pasangan, itu penting, itu barokah. Jangan dulu ada kegiatan yang lain, ngobrol karena pada dasarnya perempuan itu mesti ditemani bicara, karena 20.000 kata harus keluar dari lisannya. Kalau laki-laki 7.000, makanya banyak bicaranya, cerewet. Jadi Ustaz, tapi istriku saya cerewet, dia cerewetnya istri itu menandakan dia sehat. Kalau pagi-pagi pote-pote berdoa sama Allah, terima kasih kau sehatkan istriku. Karena kapan dia diam berarti sakit. Apalagi 7 hari diamnya parah sekali sakit. Mau kita tahu resepnya obatnya Pak, gampang bikinkan teh hangat. Kalau tidak mampan aja di belanja. Insya Allah pucat-pucat wajahnya akan pindah ke kita. Bu, tidak pucat di wajah dia. Kita dosen Bapak. Akan kuras. Allah Akbar ya apa. Dan itu penting, jadi Allah Akbar. Jadi perhatian. Biar banyak harta kalau tidak ada perhatian. Maka perhatian. Paham tentang hari-hari spesialnya istri, entah ulang tahunnya, bukan merayakan, tapi ada kado spesial dari luar mesti ada hal-hal yang kita bawakan, terkecil apapun yang disukai oleh pasangan, itu penting. Entah suami istriku tuh dan suka bermartabat, belikan martabat, kalau perlu tak 4 tak 5, habis sayang, aku cinta ini habis 5 pembunuhan. Istriku tuh kalau sukanya tuh ada tuh yang suka kue apa namanya itu kayak cookies apa brownies, pokoknya belikan kita semambil tas sepotong. Nah itu masya Allah, apa yang bilang, bahkan istriku yang bilang puji-puji toki itu udah biar tuh basa-basi, karena ternyata pada dasarnya itu perempuan suka dipuji. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan, karena kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka berikan pendidikan yang baik untuk, karena istri tak adalah makmum, jadilah imam yang baik, karena makmum akan ikut kepada imamnya. Insya Allah pertanggungjawabannya dunia akhirat nanti tentang istri tak. Kalau istri sholat, anak sholat, bapaknya tidak sholat, bapaknya sendiri dipalu-palui, istrinya tetap masuk surga, anaknya tetap masuk surga. Tapi bapak sholat,
anak sholat, istri tidak sholat, tetap tongi dipadu-padui bapaknya. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sholat bapak, sholat ibunya, anak-anak tidak sholat dipadu-padui dosen si bapak. Jadi sering bapak dipadu-padui karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Makanya ini penting menjaga. Hal yang paling sulit dalam rumah tangga bukan membalikan rumah, tapi apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Insya Allah sehat-sehat dan Allah karuniai anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Inilah mungkin yang merupakan pengantar pernikahan. Mudah-mudahan anak tak ini saudara Randi Setiawan dengan Siti Mardewi menjadi keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat, dan diberikan untuknya turunan yang soleh-solehah. Nah, kalau mau kita bertanya kepada para sesepuh yang ada di belakang, beliau adalah pilot yang sudah lama mengudara. Kalau yang di depan tadi ini baru beberapa tahun mengudara, jadi tentunya pengalamannya jauh lebih besar daripada guru-guru tak. Maka bertanya karena sakinah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak semudah membalikkan selapak tangan, mesti harus jalani prosesnya. Tidak, kalau mau tidak ada ombak jati berlayar. Nah kita ini berlayar pasti ada ombak keras, ada ombak, tapi kita lalui jika niat lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan usia singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa sempat sama-sama makan malam karena saya mau menghadiri acara takziahnya, ada ibunya teman meninggal di Manggarupi. Jadi sehat-sehat semua, panjang umur dan mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya qadiyal hajat, ya rahimal abrad, ya munzilal barakat, ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami, ya Allah, baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memberikan doa restu kepada anak kemenakan kami, Randi Setiawan, ya Allah, yang akan mempersunting Siti Mardewi. Allah, jadikan keluarganya keluarga yang Engkau barokahi, sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat, dan jadikan turunannya nanti turunan yang soleh-solehah. Ya Allah, sebentar akan melanjutkan perjalanan, maka berkahi perjalanannya, jauhkan dari bala malapetaka dan hal-hal buruk. Mudahkan beliau mengucapkan kalimat ijab kabul, ya Allah, sehingga menandakan sahnya pernikahannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatin al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan? Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.